Hai, Dokter Ari Kusuma, spesialis kulit dan kelamin, betul ya? Ya, Dokter cantik sekali. kan perempuan, Mbak. Oh iya betul. Terima Kalau kasih. cowok ganteng ya? Iya. Oh iya. Dokter kulitnya bagus banget. Namanya juga dokter kulit ya. Jadi wajar ya dok ya. Kalau dokter kulit kusam itu baru jadi pertanyaan ya dok ya. Nanti pada nanya semua, kenapa ya dok kulitnya ya? Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Pandemi aman? Aman. Alhamdulillah sejauh ini aman. Semoga aman terus. Dokter selain praktek juga ngajar katanya ya? Alhamdulillah ngajar Ngajar di FKUNS. Oke, Fakultas itu Kedokteran ngajar, UNS. ngajar apa? Ngajar ya sesuai spesialis Oke. saya, jadi ya ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Oh gitu. Yes. Seru banget ya, dokternya masih muda ya kan, udah ngajar, udah praktek spesialis, seru sekali. Dok, tidak usah Yes. berlama-lama ya dok, aku punya beberapa pertanyaan soal kulit anak. Apalagi yang namanya alergi. Itu Ya. kan kadang kita suka insecure nih. Aku pernah lihat itu keponakan aku sendiri waktu baru lahir berapa hari tuh kayak ada jerawat-jerawat gitu dok. Itu tuh sebenarnya normal gak sih? Newborn ya. Berarti kan lahir udah jerawatan gitu ya. Iya, itu kaget juga sih, takutnya itu ada sesuatu yang salah gitu. Kok udah puber gitu ya, Mbak? Baru lahir udah puber, ngeri juga ya. Cepet amat gitu Iya, ya. pengen dikosin aja langsung sendiri ya. Jadi sebenarnya itu masih normal karena kan kebawa hormon ibunya. Oke. Namanya neonatal acne. Jadi acne pada neonatal, pada neonatus artinya bayi baru lahir. Nah, itu nanti hilang sendiri. Biasanya sih 30 hari. 30 hari dari dari lahirnya itu hilang sendiri, nggak usah apa-apa. Nggak usah Biarin disalepin, aja. nggak usah diapa-apain. Jadi biar hilang sendiri. Kalau misalnya lebih dari 30 hari baru kita concern. Yes, berarti sesuatu yang lain gitu. Oh gitu. Biasanya sih nggak 30 hari pas ya, kadang bisa mundur-mundur dikit lah, Mbak. Oke. Karena kan tergantung seberapa besar sih pengaruh hormon dari ibunya tuh, kan ada yang iya. sedikit, ada yang banyak gitu ya. Jadi bawaan ya. Dari ibunya. Dari waktu di dalam perut gitu ya dok ya. Terus Nggak kalau masalah. misalnya mungkin nggak sih itu terjadi tidak untuk newborn gitu, kayak udah sebelum masa puber terus anak ada kayak jerawat, itu ada juga nggak dok? Enggak, biasanya kalau misalnya sudah bukan newborn ya, udah anak-anak sebelum pubertas. Sebelum pubertas itu artinya umur berapa dulu? Kalau misalnya umur 10 tahun, udah wajar lah Mbak, itu kan masa-masa Udah hampir memang gitu udah ya. hampir pre-pubertas. Tapi kalau misalnya 8 tahun kok udah jerawatan, ya berarti bener, satu, apakah bener itu jerawat beneran? Dua, apakah memang ada kelainan hormon di anak itu? Oke. Jadi mesti diobservasi gitu Oke. ya. Terus soal alergi nih dok. Yes. Alergi pada kulit itu penjelasannya kayak gimana sih dok? Alergi pada bayi apa pada Kulit anak gitu. Oh, Kulit kulit bayi anak. boleh, kulit bayi dulu deh, bayi dulu. bayi dan anak ya? Mhm. Harus ini nih, bayi dan anak itu suatu jadi satu gitu Mbak. Kan ada newborn, ada infant, ada Ada toddler. anak, ada toddler gitu. Itu sebenarnya alergi bayi dan anak gitu ya. Apa sih yang disebut alergi? Alergi itu respon yang berlebihan, respon dari tubuh kita yang berlebihan. Kalau misalnya nih saya lihat kayak botol aqua nih biasa aja, tapi ada yang lain ngelihat itu berlebihan responnya. Salahnya siapa? Salah botol aqua apa orangnya? Kan berarti kitanya. Jadi responnya terhadap sesuatu yang berlebihan dibanding orang lain. Nah, misalnya apa sih yang menyebabkan itu? Biasanya karena ada faktor-faktor, ada perubahan cuaca, ada makanan minuman yang dikonsumsi, Ada debu gitu ya kadang-kadang. apalagi kalau kita di daerah tropis ya Mbak, kan biasanya karena perubahan cuaca yang ekstrim pergantian gitu, musim gitu, Dok, ya. terus banyak polusi ya, karena terus UV ultraviolet matahari gitu. Iya, itu juga. Itu bisa ada respon berlebihan juga dari kulit. Terlalu heboh gitu loh Mbak. Tapi itu sebenarnya alergi itu bahaya gak sih dok? Sebenarnya sih maksudnya bahaya mengancam jiwa sih enggak ya, kecuali kalau misalnya asma. Jadi alergi itu
gennya namanya atopik. Atopik itu gennya ada 3. Yang pertama 1 dermatitis atopi, yang kedua rinitis alergi. Jadi dermatitis atopi itu yang kena di kulit, rinitis alergi itu yang bersin-bersin. Terus yang ketiga asma yang sesek. Yang sampai sesek ya. Kalau memang misalnya kena di asma bronkial itu sesek yang status asmatikus, jadi yang sesek banget, itu memang bisa mengancam jiwa. Tapi sepanjang dermatitis atopi aja atau di kulan dan kulit aja ya enggak sampai mengancam jiwa, cuman biasanya menjadikan kita problem kalau misalnya udah mulai teenager, terus kena tangan nih atopi, terus ada belang-belangnya itu lebih kayak nggak pede gitu sih ya. Iya, jadi insecure. Kayak insecure betul. Aduh, dokternya gaul banget ya. Terus nih dok, aku dulu pengalaman nih, anakku tuh pernah alergi yang ke kulit juga. Jadi waktu dia umur 5 bulan masih ASI eksklusif, waktu itu aku sempat makan udang. Sebenarnya porsinya normal sih, dan akunya nggak punya alergi udang. Terus dia minum ASI, abis itu badannya sebadan semuanya bintik-bintik merah gitu. Sebenarnya ringan sih, maksudnya nggak yang sampai nggak yang heboh gitu ya. Cuma bintik-bintik aja merah kayak digigit nyamuk gitu. Terus akhirnya sempat konsultasi, katanya didiemin aja, nggak apa-apa nanti hilang sendiri. Tapi aku tunggu, udah nggak sabar ya dok ya. Udah sampai berapa hari gitu, kok nggak hilang-hilangnya. Akhirnya diresepin obat apa gitu, terus habis itu hilang sendiri. Nah, alergi yang kayak gitu tuh berarti udang adalah trigger juga? Ya, bisa jadi. Karena kan protein, jadi alergen atau sesuatu yang menyebabkan alergi itu biasanya protein. Protein yang tinggi gitu. Misalnya kayak udang, seafood, telur. Belalang gitu ya. dong dok, ada yang pernah alergi belalang. Suami aku makan belalang alergi langsung sesek. Kebanyakan kali. Enggak, baru nyobain doang. Belum ada 1 belalang kayaknya. Nyobain doang langsung sesek gitu. Akhirnya ya udah tidak usah lagi seumur hidup ya. Gitu. Jadi itu cuman alergi sesaat aja sih Mbak. Berarti bukan yang jadi eksim ya, atau yang dermatitis atopi. Jadi ini cuman ya alergi pas itu aja gitu, kebetulan gitu ya? Aja. Tapi apakah anak yang kayak gitu, kayak anak aku nih, alergi ASI yang mengandung udang gitu ya? ASI mengandung udang. ASI yang mengandung udang gitu ya, anggaplah seperti itu. Itu apakah akan fix alergi seumur hidupnya kepada udang? Kalau cuma sekali tok enggak ya, karena definisinya belum tentu. Karena definisinya dermatitis atopi itu sesuatu yang berulang, kronis, residif, lama dan bolak-balik kena gitu. Kalau cuma sekali tok kan nggak bisa. Kronis itu artinya biasanya lebih dari 1 kali. 1 kali jelas, lebih dari 1 kali, lebih dari beberapa bulan. Biasanya 1 tahun sih Mbak, biasanya 1 tahun bolak-balik gitu. Nah kita udah masuk dalam kategori kronis. Kalau itu berarti akut aja. Nah akut kan biasanya cuma sekali tok itu hilang gitu. Terus habis itu aku memberanikan diri nih pada akhirnya, meskipun cukup lama ya dok, kan waktu itu umurnya 5 bulan. Terus dia mulai MPASI tuh aku belum berani sama sekali ngasih udang karena kasihan kalau misalnya sebadan merah-merah kan. Akhirnya baru pas dia umur 1 tahun aku cobain udang langsung ke dia, ternyata nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi aku percaya sih kalau alergi itu ternyata mungkin sedikit-sedikit bisa hilang kali ya dok. Ya sebenarnya kayak gini loh Mbak, cara ininya ya. Cara analognya ya, dengan misalnya kalau misalnya nih mbaknya dideketin sama cowok nih, pertama kali kan masih kaget tuh, cuma kalau setiap hari datang 5 menit, hari kedua 5 menit, terus sebulan kan masih apa? Lama-lama berjam-jam ya, lama-lama hidup bersama gitu. Ya itu analoginya. Oke siap. Ternyata alergi juga begitu ya dok ya? Bisa seperti itu kan. Cuman kita nggak ngerti sampai kapan sih toleransinya gitu sih Mbak. Emang ada ilmu yang begitu. Emang penyebabnya berarti genetik ya? Ya kita masih punya, ada bawaan ya, dermatitis atopi itu ya gennya 3 itu Mbak, yang 1 dermatitis atopi, rinitis alergi dan asma bronkial. Tapi 1 orang maksimal itu cuma 2 tok ya, nggak sampai apes 3-3-nya kena. Jadi misalnya saya kena dermatitis atopi plus rinitis gitu. Jadi pilek-pilek kalau misalnya pagi-pagi bersin-bersin. Terus habis itu nanti udah agak siangan hilang sendiri gitu. Ya, atau misalnya gatel, dermatitis atopi sama asma gitu ya. Atau misalnya rinitis sama asma gitu sih. Biasanya sih nggak sampai 3-3-nya. Kasian dong 3-3-nya. Iya sih bener. Terus nih dok, ada nggak sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Misalnya aku hamil nih, aku harus konsumsi ini biar anakku tidak alerginan gitu. Bisa nggak sih dok? Ada tindakan apa gitu yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya alergi ke anak kita gitu? Sebenarnya sih secara
di penelitian ya, di jurnal-jurnal itu memang nggak ada secara khusus. Jadi mesti mencegah apa biar anaknya nanti lahir tuh wah bebas gitu ya, nggak tidak bisa alergi. makan apa, nggak alergi. Nggak ada sih Mbak yang secara khusus membahas itu. Cuman dikatakan di jurnal sebaiknya makan makanan yang bergizi dan bervariasi. Maksudnya tetap dalam makanan yang bagus lah ya, good food gitu. Maksudnya bukan yang sembarang gitu. Jadi tinggi protein. Gitu aja sih, tapi nggak ada secara khusus harus makan apa, terus harus ngapain gitu ya, enggak sih. Terus nih, aku penasaran juga nih, relate juga sama pertanyaan yang barusan. Mungkin nggak kalau misalnya si ibu hamil konsumsi sesuatu, misalnya protein yang tinggi, terus anaknya di dalam kandungan alergi? Enggak sih, enggak ya? Enggak. Oh enggak ya, berarti Enggak. tidak ya? Alhamdulillah terjawab. Enggak, memang sebenarnya kan kalau lagi hamil kan makanannya harus bagus, otomatis harus banyak mengandung protein kan. Kalau dulu kan tinggi kalori tinggi protein, sebenarnya kan kalori nggak terlalu tinggi nggak masalah ya, karena kan nanti gendut doang si ibunya. Ibunya ya, ibunya bukan bayinya. Bukan Pengennya bayinya. bayinya gendut tapi ibunya. Ya, ternyata. ibunya cantik gitu ya. Jadi lebih bagus seimbang, artinya lebih tinggi protein tapi seimbang aja Tapi gitu. tetap nggak berlebihan gitu ya, Dok, Nggak ya? juga ya, semua yang berlebihan kan nggak bagus ya. Betul. Terus Too Dok, much kalau gitu. ruam sama eksim tuh beda gak sih? Beda. Eksim nih kayaknya lagi hype banget ya, karena dulu mungkin tidak terlalu banyak dibahas soal eksema, tapi sekarang tuh kayak mulai banyak yang berbicara soal eksim. Nah kalau ruam sama eksim tuh beda gak, Dok? Ruam itu beda Mbak, kalau ruam itu cuma kemerahan aja. Tapi kalau eksim, dia itu dermatitis atopi atau eksema, itu syaratnya ada ruam yang munculnya kronis dan residif, artinya biasanya lebih dari setahun dan berkali-kali muncul, hilang timbul. Ada tempat-tempat tertentu nggak sih, Dok, untuk tanda-tanda? Nah, itu dia ada banget. Jadi kalau misalnya umur yang awal-awal newborn infant, itu bisa di pipi Mbak, bulet-bulet gitu kan, merah. Karena anak kecil itu paling bisanya kan gini-gini aja ya, Iya, bayi gatel maksudnya. Jadi gini-gini ya udah, yang sini hilang timbul. Biasanya nanti kalau pas muncul merah gitu, merah meninggi. Kalau enggak ada kayak sisi-sisinya. Habis itu nanti pencetusnya hilang ya dia sembuh, atau dikasih ada obat-obat tertentu yang anti Ada krim-krim eksim segala macam gitu. Tapi obat luar ya, Dok? Obat luar. Obat luar. Kecuali kalau memang dia berat ya, artinya luas, maksudnya nggak cuma di pipi tok, Kayak tapi besar gitu. terus apa kadang-kadang kan bisa sampai di badan-badan juga. Gitu. Terus yang kedua dia gatel banget, rewel, nggak bisa tidur. Akhirnya kadang-kadang kan kalau bayi nggak bisa tidur, insom bayinya, kan jadi sakit. Nah itu kita bisa berikan obat dalam juga. Tapi eksim ini tuh genetik ya? Yes, genetik. Genetik dan bisa sembuh nggak? Terkontrol ya. Maksudnya bisa membaik sih, membaik, tapi nanti kita bisa mengontrol seiring berjalannya, dia tambah gede tambah bagus sih sebenarnya. Dikontrol otomatis ada yang dikurangin dong. Triggernya ya, Dok? Triggernya dikurangin. Trigger sama, yang biasanya bikin eksim kumat tuh apa, Dok? banyak, kayak tadi makanan, minuman, kemudian perubahan cuaca, matahari, UV, kemudian debu. Nah, yang banyak ternyata dalam beberapa studi itu debu. Debu bukan yang kita sapu-sapu gitu ya, tapi yang misalnya di kayak karpet, di bantal, di gitu. selimut. Makanya lebih sering memang kalau pada anak atopi itu lebih harus divakum. Oh gitu ya, jadi memang benar-benar Atau dijauhkan dari debu ya, Dok ya? Dijauhkan dari debu. Makanya terkait dengan misalnya di Indonesia kan banyak debu ya, otomatis karena ini negaranya negara tropis gitu sebenarnya. Jadi emang banyak banget triggernya berarti ya, Dok ya? Banyak. Dan Tapi kalau terutama kebanyakan karena itu. Kebanyakan karena debu rumah, namanya house dust mite. tapi bisa sampai gede ya kalau tidak ditangani dengan benar, baik dan benar gitu. Yes, sampai besar. Bisa sampai gede. Sampai besar. Kalau misalnya udah gede bisa sembuh juga nggak? Ya tergantung, kita bisa. Nah, nanti kalau udah besar, ada namanya salah satu triggernya adalah stres. Nah, itu kita gimana caranya kita biar bisa memanage stresnya. Oh, jadi kalau stres bisa keluar tuh eksim? Gatal. Oh gitu ya, Dok. Tempat-tempat eksim tuh selain kalau bayi tadi kan di pipi. Kan di pipi. Nanti kalau udah gede, dilipatan-lipatan di sini, siku, terus dilipatan ya, terus lipatan gitu. kaki gitu. Nanti agak gede lagi di sini, di extensor namanya. Dewasa di tempat-tempat yang
gampang kita sebenarnya kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain tuh gatel aja ya udah, gatel di gitu. kaki, di sini gitu ya. Di mana-mana sih. Oh Kalau di sini gitu. juga kadang-kadang terus ada yang kering, ada yang basah. Nah, Iya itu kan? dia tuh. Ada yang kering, ada yang basah. Oh, jadi eksim tuh bisa beda. Bisa ada kering, dua. ada basah. Kalau kering tuh kan yang ada airnya tuh loh. Oh gitu, itu juga Basah-basah eksim gitu. juga bisa Itu berair ya eksim. ternyata. Tapi kalau yang kering tebel-tebel biasanya di tangan. Misalnya kalau mau ujian nih, wah gatal terus ini gede-gede. Stres ya. Oh, Gitu. stres. Jadi stres juga bisa jadi pemicu kumatnya eksim gitu tadi ya. putus sama pacarnya. Wah, Aduh, seksi. langsung gatel. Diputusin langsung gatel, seru juga ya. Seru Terus nih juga. Dok, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak kita yang seperti itu gitu? Maksudnya kan pasti khawatir. Apakah bisa ditangani sendiri di rumah atau harus dibawa ke dokter kulit? Kalau pas lagi kumat, maksudnya lagi keadaan Tiba-tiba ada akut merah muncul gitu. ya, mesti diperiksain dulu kan. Nah, nanti untuk maintenance bisa dilakukan di rumah. Oh gitu. Maintenance-nya apa ya? Gak usah nanti sampai yang ada- dirawat gitu ya Dok ya? Ya enggak lah. Kirain gitu sampai harus dirawat di treatment khusus yang di ruang Oke. isolasi tidak ada debu gitu. Gitu Enggak ya. juga ya? Enggak sih. Enggak ya? Kecuali memang luas ya, artinya sudah hampir seluruh badan, terus keadaan anaknya misalnya demam dan lain-lain gitu bisa dirawat. Oke. Tapi kalau cuma pipi doang merah-merah gitu ya, dirawat kayaknya gimana gitu ya Mbak. Gitu. Terus kalau misalnya kayak sabun gitu juga bisa bikin. Yes, Jadi sabunnya juga sabun khusus Dok? ya sabun-sabun yang memang tidak ada pewangi dan tidak ada pemutihnya. Oh, Ya sabun-sabun gitu. baby gitu sih sebenarnya. Itu aman ya untuk anak ya. Jadi Memang kan dikhususkan untuk anak kan. oh jadi sabun yang mengandung pewangi itu bisa jadi trigger juga. Memicu, karena kan fragrance itu juga memicu timbulnya gatal. Kayak misalnya kalau misalnya ada pada orang-orang dewasa tuh kan ada tuh yang nyemprotin minyak wangi itu jadi gatal gitu kan Oke, ada. iya benar sih. Jadi- Kalau minyak telon Dok bisa? Minyak telon asal emang bener minyak telon aja. Yang hipoalergenik sih nggak masalah ya. Oh iya, seperti telon dudel. Oh, Ya gitu kan? ya. Telon dudel aman soalnya katanya untuk alergi untuk kulit-kulit yang ada bisa eksim gitu katanya Ya. aman. Soalnya aku dulu pernah juga nih direkomendasi waktu itu anakku sempet kulitnya merah-merah. Waktu masih newborn juga sekitar berapa hari waktu itu terus ini kenapa ya, kan kita bingung ya kadang-kadang merah-merah ini karena apa, bisa karena apa tuh yang antibakteri yang ditaruh di air ditetesin itu, terus antara waktu dijemur aku sempat kasih dia sunblock, atau juga katanya bisa karena minyak telonnya nih kali nggak cocok gitu, coba deh pakai doodle gitu. Akhirnya aku pakai doodle ternyata sembuh. Karena kan dia oil kan. Tidak jadi merah-merah. bisa Iya, untuk betul. kayak ada moisturizernya juga Mbak. Jadi bisa Aman ya? aman. Oke, terus nih Dok, kita lanjut dari eksim ya. Kalau tadi kita bahas soal eksim, kalau aku masalah di aku sendiri juga sih sebenarnya, dan anakku juga kayaknya ikutan aku nih. Jadi anakku tuh orang-orang bilang katanya kulit kentang. Kulit kentang ya. Jadi gampang nggak gampang sih sebenarnya. Jadi kayak luka sedikit misalnya kebeset apa kecil gitu dan tipis gitu ya, nggak terlalu dalam. Itu tuh bekasnya lama banget hilangnya. Nah, kering kali. itu karena apa? Karena kering sebenarnya. Kering. Kulit kering gitu. Kulit kering. Makanya kan kentang, karena pasti kentang ya. Kan ada kayak kulitnya kan kayak gitu ya. Kayak apa sih? Kayak tidak moist gitu ya. Tidak moist. Tidak kering. moist. Apa bahasa apa? Kering yang sama dengan tidak moist. Sama aja. Sama aja. Iya maksudnya gitu. Mungkin karena kering Karena jadinya. kering. Jadi kan gini Mbak, kulit itu kalau yang normal itu kan seperti susunan batu bata. Kalau kita di dinding dibuka nih, Iya. itu kan masih rengket-rengket gitu ya. Nah kalau kering kan berarti dia ada space kayak Renggang gitu. Nah space-nya ini bisa kemasukan apa-apa yang bisa kayak misalnya kayak pintu lah ya, pintu dibuka dikit aja ya nyamuk masuk gitu kan. Dibuka banyak, lebar, orang Oke. masuk. Oh, iya betul juga dokter, lucu analoginya ya, suka aku. Terus berarti mengatasi kulit kentang itu adalah dengan bagaimana Kasih pelembab caranya dong. biar kulitnya tetap lembab gitu ya. Berarti jangan sampai kulitnya kering. Itu juga untuk bayi juga nggak apa-apa dikasih pelembab yang untuk bayi gitu ya. Iya, memang untuk bayi pun harus dikasih pelembab karena kulit bayi itu kan apalagi yang newborn itu kan masih imatur ya, artinya belum terlalu mateng nih epidermisnya kulitnya. Nah, sehingga dia gampang lebih sensitif dibanding
Pasti. anak-anak atau yang dewasa, makanya Kulitnya mesti dikasih. udah kematangan kalau kita ya dok ya. Kayaknya ya gitu. Jadi emang harus dijaga nih berarti. Ya, Kulit bayi pun harus dirawat ya dok ya. ya iyalah harus juga rawat, apalagi yang prematur, jelas itu. Yang newborn yang normal aja dirawat, apalagi yang prematur atau yang memang punya gen-gen yang atopi tadi. Jadi 1 dari 3, ada yang mengatakan gitu ya, 1 dari 3 baby itu sangat very sensitive. Oh gitu. Jadi kalau Perbandingannya bayi itu gitu ya? sensitif, tapi kalau yang very sensitif artinya dia bisa masuk ke dermatitis atopi yang tadi itu, alergi itu Mbak, Butuh eczema. perhatian khusus gitu ya soal itu ya dok. Jadi kan kadang-kadang tuh orang tua apalagi ya suka bilang masih bayi nggak apa-apa nanti hilang sendiri. Masih bayi nggak apa-apa kulitnya masih bagus gitu. Ternyata nggak juga ya dok ya. Enggak, justru kita rawat dari bayi biar nanti lebih bagus hasilnya dan tidak, karena kan nanti kalau misalnya udah kena atopi terus bekas, memang sih kan kalau turnover, kalau masih bayi nih turnover kulitnya tuh kan Regenerasi gitu ya. regenerasinya itu kan memang masih normal. Jadi lama-lama kalau udah belang toh nanti akan diganti. Jadi ya nanti akan hilang sendiri. Cuma kan lama ya, artinya nanti kasian juga kerjanya ya kasian. jadinya peremajaan terus gitu terus ya. belum hilang yang ini udah muncul gatelang lain. Jadi akhirnya polkadot deh. Iya, Ya sayang kan? banget. Kasian dong. Betul. Terus dok, kalau misalnya tadi kulit kentang, ada juga nih yang katanya kulit badak gitu. Kulit badak. Ini terjadi di lingkunganku juga. Jadi ada dua anak yang sangat berbeda. Yang satu ini hobi jatuh ya. Ini dua-duanya hobi jatuh nih dok. Hobi banget. jatuh Nggak ya. tahu kenapa. Mungkin karena belajar jalan dan segala macam toddler ya. Itu yang satu jatuh dikit kena aspal atau paving itu berdarahnya, maksudnya kulitnya tuh gampang sobek, terus berdarahnya parah. Yang satu lagi nih nggak pernah berdarah. Nah itu apa itu dok? Kenapa? Apa yang terjadi dengan kulitnya si anak yang tidak pernah berdarah? Apakah itu yang dinamakan kulit badak? Nggak enak ya didengar ya. Kulit badak tuh kan seperti badak ya, berarti Tebel gitu kayaknya ya. Sebenarnya sama ya, kulit itu sama ininya apa namanya, ukurannya sama ya, tebalnya sama, epidermis dan lain-lain itu sama dari satu orang ke orang lain. Bukan badaknya, tapi yang satu lebih sensitif, yang satu normal sebenarnya. Gitu. Yang normal yang mana? Ya normal yang nggak berdarah. yang nggak berdarah. Oh gitu. Oh jadi kalau gampang berdarah itu berarti tipis kulitnya, iya. Maksudnya bukan gampang berdarah ya, maksudnya gampang luka gitu. Iya, gampang luka, gampang kegores dikit kayak langsung. Kalau kegores Ini semua gitu. kan berdarah ya, mesti karena ada pembuluh darah di situ. Cuman satunya gampang luka, satunya enggak apa-apa gitu. Nah, yang enggak apa-apa tuh sebenarnya yang normal, tapi yang satu sensitif. Ya itu kayak tadi kan, berarti kena apa-apa dikit, kena trigger dari luar itu dia lebih gampang gitu Mbak, lebih gampang. Terus aku juga pernah lihat ada anak kecil yang di bagian sikunya tuh kayak keras gitu dok. Itu kenapa tuh? Itu termasuk atopi juga. Oh, Anak atopi kecil kan, juga. bukan baby. Anak kan? kecil, anak kecil. Di situ. Itu kenapa? Karena tuh? kan keras karena udah lama-lama digaruk jadi tebel Oh kan. iya betul. Make sense sih. Aku pikir tuh kan kalau kita kan biasanya ya apalagi udah tua-tua ya, kalau kadang-kadang dengkulnya ada yang ngapal gara-gara sholat. Ya kan, terus bagian apa namanya? Gak apa-apa kalau itu mah soleh-solehah ya. Iya, bagian apa namanya nih, mata kaki gitu kan kadang-kadang yang ngapal gitu karena kan sholat. ini apa tertekan terlalu lama gitu ya. Iya. Itu bisa ngapal juga. Nah, Beda kalau sih. ngapal bisa disembuhin gak tuh dok? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Diapain? Ya ada dikasih treatment gitu sih. Ada namanya samsalisilat gitu ya. Jadi untuk mempercepat turnover kulitnya. Oh gitu, Tapi ya jangan, kalau emang triggernya misalnya duduknya gimana ya, kayak ditekan gitu. Dalam waktu yang lama gitu ya. ya. Jangan begitu lagi. Nanti Aku masih ada nih ngapal di bekas pensil dulu zaman SMA di sini nih. terlalu rajin ya. Kayaknya Rajin aku mencatat. terlalu suka mencatat ya. Mungkin hobinya nulis gitu kan, mesti ada ngapal. Atau Ya. misalnya pakai pamsus dulu Mbak. Nah itu kan ada di jari kelingkingnya, jari kelingking yang kaki maksudnya, itu juga ngapal pamsus terus gitu kan, high heel pamsus gitu kan. Jadi itu bisa kalau misalnya udah membaik, jangan diulangin terus. Misalnya pakai pamsus tuh ya setiap hari, tapi jangan terlalu lama, seperti itu sih triggernya. Kalau kutil itu termasuk alergi bukan dok? Bukan. Oh bukan, beda lagi. Beda lagi. Itu juga penyakit kulit ya? Itu penyakit kulit, tapi jadi kalau kutil itu ada dua ya. Orang kan tahunya kalau kutil yang nempel-nempel di muka itu kutil juga. Sebenarnya enggak, ini keratosis seborrheic. Tapi yang kutil yang
bisa tambah-tambah banyak itu karena virus. Oh, virus. Ya human papilloma virus itu. Oh gitu, jadi itu virus, triggernya berarti virus itu ya? Ya, kalau itu kan misalnya salaman sama orang yang kita nggak ngerti ada kutilnya nih, ternyata. Kebersihan juga berarti ya dok ya? Ya kan? Ya, sebenarnya lebih ke daya tahan tubuh ya. Kalau gitu. daya tubuh kita bagus, insya Allah sih nggak kena ya mbak. Tapi kalau virus itu kan menyerang kalau daya tahan tubuh kita bagus, kayak temennya corona gitu kan, si virus ini. Iya benar virus, soalnya virus. Terus nih dok, kan kemarin lagi rame tuh si Mona Ratuliu anaknya eksim susu. Nah, eksim susu itu apa sih sebenarnya? Ya itu dermatitis atopi, sama eksema, kayak tadi sama. Ya? Cuma kan sebutannya nama lainnya orang bilang eksim susu. Nah, kenapa bisa disebut eksim susu? Dulu, zaman dulu itu ada yang mengatakan ini nih kalau ibunya nyusuin nggak bersih jadi eksim susu, jadi netes tuh jadi begitu. Sebenarnya yang di pipi putih-putih itu ya dok? Sebenarnya enggak sih, mau netes banyak pun nggak akan jadi seperti itu. Oh gitu, jadi itu mitos ya saudara sekalian. Mitos banget. Itu mitos. Aku pikir bener, makanya abis kayak dulu ya abis nyusuin tuh pasti aku lap-lap gitu. Karena takut yang orang bilang abis minum susu suka sininya putih kan gitu, nggak enak ya dilihat ya dok ya. Ternyata itu eksim susu tuh bukan dari susu. Bukan. Oh gitu. Bukan dari susu, mitos aja. Eksim susu sama dengan dermatitis atopi tapi pada tipe infant ya, yang di pipi itu kan. Iya. Dan itu ternyata bisa berangsur-angsur, bisa ditreatment, bisa membaik gitu ya, asal trigger-triggernya yang tadi dijauhkan. Biasanya nanti kalau udah setahun lebih itu membaik sih. Jadi gitu pipinya ya? udah nggak merah-merah lagi. Terus berarti perawatan, jadi kulit bayi itu harus dirawat. Terus pokoknya ternyata bukan karena kulit bayi kita bagus terus kita jadi biarin aja gitu ya dok ya, tapi dijaga gimana Tetap caranya dijaga. biar tetap lembab, biar segala macam. Dan kalau misalnya ada masalah kulit pada anak, pokoknya begitu tahu ada something wrong langsung dibawa ke dokter kulit dan kelamin gitu ya dok. Bener. Ya. Terus ada yang mau disampaikan lagi mungkin dokter untuk moms yang tentang alergi ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu worry banget para ibu-ibu, para mami-mami yang anak-anak alergi itu. Jadi sebenarnya tergantung perawatannya. Kalau misalnya kita mempunyai anak dengan alergi, kalau kita merawatnya dengan baik, merawat itu artinya dari mulai dia mandinya caranya gimana. Memang sebenarnya lebih agak sedikit rumit dibanding anak-anak yang lain ya. Tapi ya mandinya diperhatikan, jadi nggak boleh terlalu panas nih airnya. Jadi suam-suam kuku aja. Karena apa? Air yang panas bisa menjadi kulitnya lebih kering kan, lebih gatal dan lebih sensitif. Yang kedua, begitu kering pakai pelembab. Apalagi sekarang anak-anak kan juga karena pandemi ini kita kan jadi lebih sering pakai pakai sabun dan hand sanitizer. Itu juga kan sering banget bikin kulit kita jadi lebih kering kan. Betul. Nah, begitu kita cuci tangan atau kita pakai hand sanitizer, langsung pakai moisturizer atau pelembab itu. Pelembabnya bebas. Yang penting tidak ada pewangi dan pemutihnya. Kalau saya sih lebih suka yang baby itu ya, lebih gampang, lebih murah, dengan efektivitas yang sama. Kemudian kapan kita meng-apply atau mengoles pelembab? Sesering yang dibutuhkan. Nantinya kalau misalnya ngerasa udah kering gitu kering kasih lagi. Jangan cuman habis mandi cuma sekali atau 2 kali gitu. Mandi 1 kali, dokter ketahuan mandinya 1 kali ya sehari. Irit air dong mbak. Iya, irit air, irit sabun, karena ada beberapa movement juga tuh dok soal gitu ya? Yang tidak ingin memakai sabun karena itu bisa merusak lingkungan katanya. Oh gitu. Padahal kita butuh sih, menurut aku sih kita butuh sabun ya. Butuh ya. Butuh lah, tapi sabun-sabun yang ramah lingkungan kan ada juga banyak kan. Banyak juga yang tadi non fragrance dan segala macam terus tadi. Nggak banyak mengandung deterjen, itu kan ramah lingkungan. Iya betul. Jadi sabun-sabun yang seperti itu malah bagus buat kita, ramah buat lingkungan. Jadi win-win solution. Kalau nggak pakai sabun, sebenarnya nggak masalah ya kalau tinggalnya di sana tuh di negara yang 4 musim kayak ternyata. Iya. Tapi kalau di sini kayaknya apalagi udah gede ya. Iya betul. udah dewasa, udah puber. Betul sekali. Keringat bermunculan nah, gitu ya. Nah itu kan mengganggu lingkungan juga ya dok ya, baunya mohon maaf. Menjolimin orang. Suka mengganggu konsentrasi. Yang tadinya pintar bisa jadi tidak pintar gara-gara Anda bau ya. Dan pusing. Terima kasih dokter Ari, cantik sekali. Sama-sama. Aku banyak sekali tercerahkan dari obrolan alergi kali ini. Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya dokter.